Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, pemirsa Garuda TV? Senang sekali saya Eli hadir kembali menyapa Anda di podcast yang dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, apalagi kalau bukan Rembuk Jawa Timur. Dan kali ini yang menjadi tamu kita, ini masih beliau dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Ngobrol dengan anggota Komisi E, itu tentunya akan ada banyak hal yang bisa kita kulik begitu ya. Ngobrol soal pendidikan, tentunya kita berharap begitu ya, ada impact-nya pada membuka peluang kerja, peluang usaha baru. Sama halnya ketika kita bicara soal peningkatan taraf perekonomian yang ada di masyarakat di Jawa Timur. Itu tentunya kita juga melihat dari sisi yang berbeda. Bagaimanakah membuka peluang usaha yang ada yang tentunya bisa lebih meningkatkan taraf perekonomian yang ada. Nah, itu dia. Tamu kita di hari ini, saya sedang bersama dengan Dr. Benyamin Kristanto. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak Eli, baik pemirsa semua iya, Garuda baik. TV yang Siap. saya cintai. Luar biasa. Ngomong tentang tema kita, tantangan dan juga peluang investasi yang bisa membuka peluang usaha atau peluang kerja baru, dokter. Apa yang bisa dokter cermati dulu membuka obrolan kita di hari ini, dok? Jadi, kalau kita ngomongin tenaga kerja ini, ngeri-ngeri sedap, Pak. Ngerinya, dok? Ngerinya itu pengangguran kita masih tinggi. Data ada nggak sih, dok, yang bisa dibagi? Kalau saya lihat data 2025, ada provinsi, dan kebetulan kita Jawa Timur kan, Mbak, begitu? Siap. Jawa Timur itu ranking ketiga. Jadi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jawa Timur itu 894 sekian, begitu ya katanya. Memang walaupun kita ranking 3 seprovinsi Indonesia, ada berita bagusnya juga. Berita bagusnya itu angka dari pengangguran turun dari tahun 2024. Jadi sekitar 3,61 kalau nggak salah gitu, jadi turun 1, sekian persen. Nah, tetapi walaupun kita bangga bahwa ada penurunan, tetapi bukan menjadi suatu kelengahan buat kita. Bagaimana kita akhirnya harus berusaha agar benar-benar pengangguran di Jawa Timur itu benar-benar turun, begitu. Segala aplikasi, segala program, baik itu kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta, juga termasuk teknologi-teknologi yang berkembang. Nah, sekarang ini kan kita tahu banyak penjualan online ya, dan itu juga bisa menghasilkan suatu penghasilan, begitu. Jadi segala konsep ini harus dituangkan bersama, termasuk perlindungan terhadap tenaga migran kita, gitu ya. Nah, tenaga migran yang dari Jawa Timur kan cukup banyak juga. Nah, upaya seperti apa sih, dok, yang menurut Dokter Ben ini sebagai sebuah langkah konkret untuk bisa lebih menjawab kebutuhan yang ada? Artinya kita harus lebih menurunkan angka pengangguran di Jawa Timur, dokter. Iya, jadi saya beberapa waktu yang lalu dengar misalnya begini, ada satu perusahaan, kelompok perusahaan di Jawa Timur yang akhirnya itu pindah ke daerah lain. Misalnya Jawa Tengah, misalnya gitu ya, yang paling dekat. Kenapa? Karena upah minimal regional di Jawa Tengah itu lebih rendah. Begitu. Dokter Ben sudah melihatkah keberpihakan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa lebih, yaitu tadi PR kita berarti kan adalah bisa mendatangkan investor, begitu ya, yang harapannya bisa membuka peluang kerja baru, begitu kan? Cukup berpihakkah pemerintah Provinsi Jawa Timur, dok? Sampai saat ini cukup berpihak. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ini kan zamannya media-media itu bisa cepat viral dan segala macam. Sehingga duduk bersama antara pemerintah, dalam hal ini di Snaker, dengan pemerintah dengan perusahaan-perusahaan swasta, begitu, dan perwakilan daripada karyawan ataupun pegawai, serikat buruh, serikat ini dan segala macam, itu harus duduk bersama mengkonsepkan agar keseimbangan, begitu. Nah, selama itu kan satu problem ya, satu problem maksudnya kolaborasi antara pemerintah, swasta dengan buruh harus satu irama, begitu ya. Program kedua, bahwa kita punya lulusan ini kan sebenarnya makin banyak ya. Betul. Artinya lulusan SMA itu makin banyak dan segala macam makin banyak. Oleh karena itu kita sudah sampaikan pada BLK bahwa mesti ada pelatihan-pelatihan kepada mereka-mereka
yang belum dapat pekerjaan di suatu perusahaan. Artinya kita berikan mereka peluang pelatihan BLK, begitu ya. Nah, pelatihan ini harus disinergiskan lagi. BLK itu disinergiskan lagi dengan perusahaan-perusahaan tertentu, begitu. Kemarin itu kami pas melakukan hearing kebetulan dengan beberapa BLK barusan ini, kira-kira 1 bulan yang lalu kali. Salah satu BLK itu menceritakan bahwa dia butuh suatu alat ini untuk melatih siswanya agar bisa menggunakan kalau alat ini. Begitu. Artinya misalnya beginilah. Ini sederhana, Mbak. Misalnya di kafe, restoran, begitu ya. Nah, biasanya potong wortel manual. Nah, tiba-tiba ada suatu kafe atau ini yang butuh menggunakan potong wortelnya ini pakai mesin aja, lebih cepat. Tapi tenaga kita belum bisa ngerti cara menggunakan si potong wortel. Itu butuh ilustrasi saja. Ya. Butuh pelatihan artinya. Butuh pelatihan dan butuh bantuan investasi untuk membeli contoh modelnya. Artinya, ya kalau tadi ilustrasinya potong wortel, kan berarti mesti beli mesin potong wortel. Ya kalau potong wortel mungkin murah. Tetapi kalau itu suatu alat yang harus misalnya suatu alat mobil otomotif gitu ya. Ternyata di perusahaan ini butuh untuk membetulkan karburatornya atau ininya, ini mesti alat-alat tertentu. Kita sampaikan kalau memang itu ada kebutuhan tenaga di tempat sana, tidak usah ragu-ragu mengusulkan anggaran kepada BLK itu. Daripada misalnya Mbak membuat pelatihan terus-terusan, yang penting ada pelatihan. Tapi belum tentu sesuai dengan yang dibutuhkan. Betul. Misalnya berebutan bikin roti bakar, terus misalnya begitu. Padahal pelatihan roti bakar sudah banyak misalnya. Itu loh, memang kadang itu menentukan mana yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar itu kadang juga agak kurang cermat ya Dok ya. Artinya kita butuhkan lebih fokus lagi membaca kebutuhan pasar sekarang apa dan tenaga kerja kita harusnya dipersiapkan ya bagaimana, kan begitu ya Dok? Betul. Jadi kemarin kami juga udah komunikasi sama Kepala Dinasnya Tenaga Kerja. Beliau itu bagus, beliau itu responsif sekali. Pak Sigit mengkonsepkan. Oke, jadi saya setuju yang Mbak bilang. Jadi mestinya tenaga kerja atau dinas tenaga kerja ini mengevaluasi dan menginventaris tepatnya. Menginventaris kalau perusahaan ini butuhnya apa. Perusahaan itu butuhnya apa. Perusahaan ini butuhnya apa. Dari inventaris itu kan jadi tahu bahwa ada kebutuhan pelatihan tentang begitu. Nah, itu yang nanti kita lengkapi, kita perkuat supaya bisa berjalan. Berarti kolaborasi antara pemerintah dengan dunia usaha ini masih butuh banyak pembenahan, artinya begitu ya, Dok ya. Betul. Sampai akhirnya kebutuhannya aja masih belum terbaca secara spesifik, begitu kan. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Ya, baik, terima kasih pemirsa Garuda TV. Segmen sebelumnya masih menyisakan satu pertanyaan penting yang tentunya harus dijawab oleh tamu kita di hari ini. Dok, untuk sinergitas, tadi kita sudah menyebutkan, artinya memang pemerintah dengan dunia usaha, sektor swasta itu memang harus benar-benar klop begitu ya. Butuh apa, dijawabnya dengan apa juga begitu kan. Solusi nyata, apa yang harusnya mulai kita lakukan, Dokter? Ya, jadi tadi kan saya sampaikan di section sebelumnya tadi bahwa kita ini mengharapkan harusnya ada inventarisasi. Betul. Perusahaan kita kan banyak ya, Mbak ya. Siap. Nah, perusahaan ini butuh apa. Di segi pertanian misalnya butuhnya apa. Sekarang ini pertanian ini misalnya sudah nyiramnya sudah tidak manual, pakai drone dan segala macam. Berarti kan ada orang yang mesti ngatur drone-nya itu. Mungkin Pak petaninya belum menguasai, tapi ada orang yang bekerja membantu untuk penyiramannya, nyemprotin hamanya dan segala macam. Jadi dari situ perlu adanya kolaborasi beberapa perusahaan maupun dinas terkait, misalnya pertanian, pertambangan, menginventarisasi apa kebutuhan tenaga mereka.
Dari kebutuhan sana, lalu dijabarkanlah menjadi suatu pelatihan BLK. Ataupun seperti tadi disampaikan bahwa mungkin dari SMA-nya ini, SMK-nya ini sudah dilatih itu. Semakin ya, misalnya sekarang makin banyak mobil listrik, misalnya. Nah, berarti kan mesti ada servis-servis, tenaga servis ataupun teknisi yang berhubungan dengan listrik itu. Berarti nggak bisa lagi SMK otomotif itu hanya melatih bersihin karburator, bersihin busi yang sudah tidak ada di mobil listrik itu. Jadi artinya mesti menginventarisasi perkembangan zaman sekarang dan kebutuhan apa, sehingga pelatihan dan sekolah itu tidak mubazir. Jadi match ya? Ya, karena kita tahu kan Indonesia itu bonus demografi, Pak. Betul. Bonus demografinya usia muda, artinya usia pekerja, begitu. Dewasa muda. Jadi mau nggak mau kita harus mengantisipasi bonus demografi itu menjadi suatu program bagaimana angka pengangguran kita bisa tambah turun, bukan bertambah banyak dengan bonus itu. Jadi usia produktif benar-benar mereka benar-benar bisa lebih produktif lagi. Betul. Dokter, secara regulasi ada nggak artinya yang mewajibkan dunia usaha kita itu punya kewajiban untuk bisa merekrut? Artinya begini, dunia usaha juga punya peran sebagai penggerak motor ekonomi itu sendiri, dokter. Ya, jadi sebenarnya kita Perda di Jawa Timur itu pernah ada. Jadi Perda perlindungan baik dalam negeri maupun Perda perlindungan tenaga kerja PMI tadi, migran. Siap. Kalau nggak salah nomor 2 tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi kita sudah punya Perda itu sebenarnya, Perda itu. Nah, tujuan Perda ini di situ disampaikan ya soal juga bagaimana menjaga bukan hanya yang tadi saya bilang, kita bertiga ini harus duduk bersama, Mbak. Bertiga itu maksudnya apa? Pemerintah sebagai wasitnya, lalu perusahaan, dan tenaga kerjanya yang harus dilindungi, ini bisa berkolaborasi bersama, begitu. Tapi kalau terlalu memberatkan perusahaan, begitu nanti perusahaannya yang tadi saya bilang kabur. Kabur baik itu ke provinsi lain, ke luar negeri lain, karena atau berat, ya? Karena berat, begitu. Dia bikin perusahaan di Vietnam, atau dia bikin apa yang uangnya kuat gitu ya ceritanya. Nah, ini juga menjadi beban juga buat kita begitu ya. Nah, oleh karena itu tiga ini harus berkoordinasi dengan baik. Untuk salah satu cara untuk bisa membuka peluang usaha baru itu adalah dengan menarik investor, gitu kan, untuk masuk ke Jawa Timur. Peluang apa, Dok, yang tentunya harus terus diciptakan dan sebesar apa peluang itu ada untuk bisa menggait adanya investor baru di Jawa Timur, Dokter? Investor itu kan sebenarnya simple. Namanya juga investor. Pasti kan dia memikirkan ada untung gua nih, gitu kan? Ada profit nggak? Artinya kalau dia matematikanya masuk gitu, kalkulatornya masuk untuk menghasilkan profit, tentu dia mau. Kedua, bukan hanya profit, kadang-kadang stabilitas. Ya, artinya aman, begitu ya? Aman, kondisi ya aman, belum apa-apa. Udah baru berdiri, udah di demo, begitu ya ceritanya, dan segala macam. Jadi stabilitas keamanan ini juga harus dipertahankan supaya mereka nyaman, begitu. Kenapa banyak kita dengar berita-berita misalnya mendirikan perusahaan ini dari suatu negara ini, akhirnya dia datangkan tenaga dari tempat dia, misalnya dari negara X dia datang, dia bawa tenaganya juga, karena itu seperti kayak kalau istilah saya, kalau saya bangun rumah pakai harian atau pakai borongan. Kalau pakai borongan, bangunnya itu cepat, cerut, pokoknya jadi. Dan uangnya itu kita tahu, bangun rumah itu pokoknya ku bayar dirimu 100 juta misalnya gitu. Tahu jadi ya berapa? 4 bulan. Karena borongan, kadang-kadang pagi sore, pagi siang malam dia kerja. Bisa tatonya dari 400 juta turun jadi 4 bulan misalnya, duitnya sih sama. Tapi dari 4 bulan jadi 3 bulan. Tetapi kalau seandainya pakai tenaga harian, kadang-kadang ya belum waktunya istirahat, sudah istirahat. Yang ini sudah itu, begitu ya. Sehingga pekerjaan yang mestinya selesai 4 bulan, malah jadinya 6 bulan, misalnya begitu. Sehingga ya memang kompleks, Mbak Eli. Betul, jadi artinya kebutuhan dunia usaha dengan kenyataan SDM yang kita miliki kadang juga memang kurang match juga ya. Ya, makanya
perlu dari SD, SMP, SMA waktu sekolah diajarkan kita punya masyarakat untuk punyain jiwa fighter, jiwa berjuang, jiwa tidak pantang menyerah, harus berjuang untuk keluarganya, begitu ya. Sehingga dengan mereka berusaha, dari dirinya sudah timbul disiplin, dari dirinya itu sudah timbul niat kerja ataupun motivasi kerja yang luar biasa, diharapkan mereka sendiri yang sejahtera. Begitu kan? Mereka sendiri yang akan sejahtera. Jadi bukan gurunya, bukan pembimbingnya, tidak, tetapi mereka sendiri. Oleh karena itu mereka harus punya jiwa yang tadi saya bilang, jiwa berjuang. Dr. Ben seorang legislatif yang juga seorang pengusaha, tentunya juga tahu ya Dok ya. Artinya dunia usaha sekarang ini tuh kadang memang nggak sinkron itu tadi. Dari segi pengusaha kita kadang merasa mencari pegawai yang benar-benar sesuai dengan skill juga sulit. Padahal di luar sana orang juga merasa mencari pekerjaan itu sulit. Yeah. Itu berarti memang butuh ya, itu tadi seperti kata Dr. Ben, harus duduk bersama. Dok, selain masalah rasa aman tadi ya, kondusif tadi, ada satu lagi Dok, ke masalah perizinan. Ya. Bagaimana dokter, investor itu tadi? Ya, itu yang tadi disampaikan bahwa kita harus memberikan kepada mereka itu kemudahan-kemudahan. Kemudahan itu dalam tanda kutip termasuk perizinan tadi. Ya, dia mau usaha, dia mau ini, udahlah, jangan repot-repot dibikin sulit, bikin izin, bikin ini. Belum keluar izinnya, tiba-tiba ada sidak datang, ditegur gini-gini, suruh stop, suruh berhenti atau apa. Nah, padahal ya kecuali mereka ini memang nakal ya. Nakal itu maksudnya mereka usaha tapi diam-diam, itulah lain cerita. Tapi kalau mereka usaha, mereka udah bikin surat, bagaimana ya cara bikin perizinan? Berarti kan dia kan udah jujur, ya. Cuman dia tidak paham caranya bagaimana. Oleh karena itu perlu adanya bantuan dari Dinas Tenaga Kerja maupun pemerintahan untuk membantu mereka perizinan maupun kemudahan lainnya. Baik, permasalahan untuk kemudahan berinvestasi dalam dunia usaha termasuk juga soal perizinan, nanti masih akan coba kita lanjut kembali. Kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Bagaimana? Nggak akan ada habisnya kan kalau ngobrol tentang dunia usaha, tenaga kerja, dan juga menciptakan peluang-peluang baru yang ada di Jawa Timur. Apalagi tamu kita di hari ini, beliau dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur yang seperti kita tahu bersama, Dr. Ben ini juga memiliki banyak sekali sektor usaha begitu ya. Jadi kalau ngomong soal tenaga kerja, waduh, tempatnya memang Dr. Ben ya. Dok, ini yang menjadi pertanyaan saya berikutnya. Sektor yang paling potensial, Dok, untuk bisa menciptakan lapangan kerja besar di Jawa Timur. Itu seperti apa yang harusnya terus didorong, Dr. Ben? Ya, jadi misalnya kebetulan saya seorang dokter misalnya. Rumah sakit itu juga suatu bidang yang padat karya dan padat modal. Artinya kalau ngomongin tenaga kerja ini, kita harus melindungi perusahaan-perusahaan yang padat karya, begitu ya. Seperti tadi saya bilang Sritek, terus tadi juga disampaikan ada gudang garam, begitu ya. Nah, memang kadang-kadang mengerikannya sekarang dengan teknologi tinggi, industrialisasi daripada teknologi alat-alat ini, itu juga bisa mempengaruhi, mem-PHK. Tergantikan ya? Ya, karyanya ini manusianya, gitu maksudnya. Dulu contohnya jalan tol, itu saya pernah sampaikan, jalan tol begitu pakai mesin otomatis, kan kalau kita ke tol kan otomatis nih. Nah, sebenarnya itu menyebabkan berapa banyak tenaga yang di PHK atau tergantikan oleh mesin tersebut, gitu ya ceritanya. Nah, oleh karena itu kalau belum kita bisa dapat solusi terbaik buat masyarakat kita yang butuh pekerjaan, perusahaan-perusahaan padat karya ini perlu kita lindungi mereka. Perlu kita dorong mereka tetap mempertahankan padat karya tersebut. Begitu.
dari perusahaannya dia tetap dapat keuntungan, dari karyawannya ini bisa bekerja, dapat perlindungan dan kesejahteraan, itu yang harus bersama dipertahankan. Itulah yang tadi saya bilang, mesti dibuatlah kemudahan-kemudahan. Kemudahan itu terhadap misalnya ya izin proses ini ataupun gangguan-gangguan stabilitas lainnya, itu semua harus dibuat kenyamanan supaya mereka tetap bisa survival juga. Jadi yang survival ini akhirnya baik perusahaannya maupun karyawannya. Dua-duanya harus survival. Begitu hanya menimbangkan kekayaan pada pengkonglomerat atau pengusahanya aja itu salah. Karena kesejahteraan dan perlindungan karyawan harus juga. Tapi kalau seandainya karyawan juga terlalu dilindungi pada kemampuan operasionalnya belum nuntut, itu juga akan membuat mati perusahaannya dan dampaknya luas sekali, PHK massal, begitu ya. Nah, itulah yang harus kita duduk bersama dengan bijak, mempertimbangkan segala sesuatu. Payung hukum kita sudah cukup melindungi Dok dari segi pengusaha dan juga dari segi pekerja kita juga. Sebenarnya semuanya itu menurut saya sudah dilindungi dan terpaku. Ya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya? Betul, tinggal pelaksanaan. Bahkan kan sampai kita punya aturan kayak difabel, cacat-cacat itu, kita ada tuh, Mbak. Harus satu perusahaan itu minimal 1% sampai 2%. Harus menggunakan, jadi kalau 2.000, kalau kali 1% udah itu kan 10 orangan. 2.000 berarti 20-an misalnya begitu. Jadi sudah kita pikirkan. Tetapi kadang-kadang dalam aplikasinya ini yang perlu ada duduk bersamanya. Duduk bersama yang tadi saya bilang, kedua ini harus diperhatikan bisa hidup dua-duanya. Si pengusaha bisa hidup, karyawan juga bisa hidup, begitu ya. Balik lagi pada topik besar kita, Dok. Berarti kalau untuk angka pengangguran di Jawa Timur sendiri, langkah konkret apa, Dr. Ben, yang itu bisa dirasa lebih mempercepat gerak kita mengurangi angka pengangguran? Ya, tadi udah kita sampaikan bahwa kita sedang tentu kita bikin perusahaan-perusahaan. Karena perusahaan ini bisa menyerap cukup banyak. Nah, perusahaan ini tadi kita buatlah dia semudah mungkin supaya perusahaan ini bisa survival, begitu kan ceritanya. Kedua, kalau udah nggak ngangkat, maksudnya perusahaannya ini belum banyak yang berdiri, sedangkan setiap tahun itu keluarlah anak SMA lulusan yang ya itu bukan hanya SMA, S1, SD3 dan segala macam juga keluar, belum tentu ditampung itu. Nah, itu banyak, makanya harus dibuatlah tadi kebutuhan yang bisa dilatih di BLK, kebutuhannya apa? Sehingga mereka bisa membuat usaha-usaha kecil ditopang dari UMKM, dana UMKM, untuk mereka bisa melakukan usaha. Misalnya saya pernah kemarin lakukan pelatihan, Mbak, minta pada pelatihan BLK tenaga kerja, pelatihan servis AC kepada kelompok masyarakat, dapat sertifikatnya juga. Nah, kenapa saya lakukan pelatihan sertifikat AC? Sekarang panas semua, ruangan pasti pakai AC. Dan itu butuh. Dan butuh, begitu. Anak kita nggak pakai AC, menjerit-jerit. Nah, artinya, mana yang masih dibutuhkan, kebutuhannya masih tinggi, itu kita latih, kita kasih modal, dia supaya dia bisa punya usaha, terima servis AC. Begitu. Nah, itu siapa yang melakukan itu adalah yang mestinya melakukan inventarisasi apa kebutuhan BLK tadi begitu. Ya, di masyarakat itu butuhnya apa? Baik itu perusahaan maupun kebutuhan dari usaha. Faktanya untuk penyerapan tenaga kerja yang dari BLK, jadi bukan yang dari anak-anak lulus sekolah, dari BLK itu sudah cukup tinggi juga untuk bisa menimbang apakah sudah efektif pelatihan yang dilakukan sekarang ini, Dokter. Efektif, bagus, efektif, tapi efektif sekali juga yang tadi saya bilang. Jangan BLK melakukan suatu pelatihan yang itu saja monoton. Itu hasil 1 bulan lalu kita hearing, begitu ya. Efektif sih efektif, Pak. Tapi kan kita tidak boleh kurang dinamis itu, ya, Dok. Ya, betul bahasanya kurang dinamis. Kurang dinamis. Hari ini
kemarin itu kita nasi goreng itu pelatihan nasi goreng kayaknya gampang lah bisa. Benar. Tapi sekarang kan bukan nasi goreng lagi gitu maksud saya. Nah, perlu dinamis yang Mbak bilang sampaikan betul. Jadi ikutinlah tren-trennya apa. Kemarin gitu. bartender Update-nya oke, apa. begitu ya. Tapi Iya. jangan terus. Ya, begitu. Harus ada update terhadap kebutuhan tersebut. Baik yang tadi, baik itu wira swasta, dia berusaha sendiri, maupun di perusahaan yang tadi saya contohkan. Perlu alat ini buat otomotif, memang dibutuhkan itu dan harga alatnya itu misalnya 1,5 M, begitu ya. Kalau memang itu memang dibutuhkan, ya beli. Tenaga ahli yang memberikan pelatihan. Kadang itu juga menjadi bahan evaluasi juga begitu ya. Alatnya sudah canggih begitu kan, tapi tenaga yang disediakan untuk bisa memberikan pelatihan masih kurang. Sebenarnya kayak kemarin dalam diskusi kayak otomotif gitu Bu. Sebenarnya tenaga kita ini banyak yang kita magangkan di luar negeri Bu. Buat menjadi trainer. Oke, trainer. Ya, transfer knowledge-nya ada. Tapi kembali, dia begitu sampai di Indonesia, dia bingung. Begitu. Nah, dia udah mesti pakai misalnya mesin traktor yang istimewa, dikasih di Indonesia cangkul, bingung lagi, wah kembalinya cangkul, padahal aku diajarinnya ini udah pakai teknologi ini gitu ya maksudnya. Jadi pelatihan tenaga sih udah oke lah Pak. Oke, baik dokter, closing statement apa yang mungkin bisa disampaikan menjadi penutup dalam diskusi kita di hari ini dokter? Ya, jadi kami ingin menyampaikan pada seluruh komponen, ini seluruh komponen Mbak sebetulnya. Siap. Jadi ada pemerintahan dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, ada juga pengusaha maupun buruh atau karyawan. Siap. Jadi marilah kalian bertiga tripartit ini duduk bersama-sama. Kita tidak boleh saling ego yang keluar, tetapi merencanakan agar satu, perusahaan-perusahaan yang padat karya, hai pemerintahan bantulah mereka. Berilah mereka perusahaan itu kemudahan. Perpanjang izin ini, izin IMB, izin itu. Dibuatlah kemudahan-kemudahan yang tidak memberatkan pada mereka. Begitu ya, itu yang buat pemerintah terhadap pengusaha. Pengusaha juga, hai kalau kalian padat karya, kalian juga kan harus mau nggak mau, harus memberikan kesejahteraan pada karyawannya. Paling sederhana, hasilnya dia ikut BPJS Kesehatan, Tenaga Kerja, buat melindungi mereka. Kalau soal upah, oke lah, nanti kemampuanmu baru berapa, kemampuanmu apa, itu dipastikan. Hai, buru-buru begitu. Dalam menuntut segala macam, lihatlah misalnya terjadi keuangan ini, perusahaan ini nggak mampu. Kalau kalian paksain demo dan segala macam, malah tidak konduktif. Akhirnya tidak konduktif itu menyebabkan perusahaan itu akhirnya tutup, malah merugikan pada banyak karyawan. Kedua, berita yang tersebar, demo ini, itu bikin takut investor luar. Karena mereka menganggap bahwa, wah, jangan di Jawa Timur, nggak aman, bos. Padahal kalau ternyata ini hanya satu perusahaan saja, dana investor dari luar memasukkan jadi takut. Oleh karena itu, buru-buru dalam hal mengaspirasikan anggotanya, bersama-sama duduk manis, gitu maksudnya. Kepala-kepala korwilnya segala macam duduk dengan pengusaha dan pemerintahan dalam arti gubernur ataupun dinas pendidikan, dinas tenaga kerja untuk duduk bersama merumuskan yang sama-sama enak. Siap. Begitu. Jadi saya rasa itu Mbak. Siap. Selalu ada insight baru yang saya dapatkan dokter. Terima kasih sekali diajak ngobrol tentang dunia kerja pun tetap sangat luar biasa. Matur nuwun Siap, banget. sama-sama Bu Eli. Sama-sama pemirsa Garuda TV. Semoga kita berkesempatan untuk bisa berbincang kembali dan apa yang sudah kita perbincangkan di hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.